Pemain berusia 21 tahun itu telah menjadi kunci bagi perjalanan Los Blancos di Amerika Serikat dan sekarang siap untuk berperan lebih banyak dalam skuad Xabi Alonso musim depan. Thibaut Courtois mengklaim bahwa dia tahu apa masalah terbesar Real Madrid. Dia berada di sana di Santiago Bernabeu, menyaksikan dari kotak penalti sendiri ketika Madrid berjuang melalui kekalahan agregat 5-1 dari Arsenal di perempat final Liga Champions. Masalahnya bukan pada Raul Asensio yang terburu-buru di bek tengah, atau bahwa lini tengah sangat tidak seimbang. Bukan malam yang sunyi bagi Rodrigo, atau pertahanan Lucas Vazquez yang rapuh. Sebaliknya, itu karena Madrid kehilangan seorang striker jangkung di usia pertengahan 30-an yang telah pergi 9 bulan sebelumnya. Kami memasukkan banyak umpan silang, tetapi tahun ini kami tidak memiliki Joselu, seorang striker murni di sana. Madrid memasukkan umpan silang demi umpan silang malam itu, tetapi Arsenal menghadapi mereka dengan mudah, meskipun tanpa Gabriel Magalhaes. Fakta bahwa penjaga gawang Madrid itu menyebut Joselu, seseorang yang biasanya dibutuhkan di tingkat tertinggi, memastikan kutipannya menjadi agak viral. 3 bulan berlalu dan sedikit yang berubah. Madrid adalah tim sepak bola yang dirakit dengan biaya tinggi, dengan lebih banyak bakat menyerang daripada hampir semua orang di luar sana. Tetapi, mereka benar-benar tidak memiliki pemain besar untuk memasukkan bola ke dalam jaring. Namun, dalam Gonzalo Garcia, mereka mungkin telah menemukan jawabannya. Garcia, produk Akademi Madrid, telah membuat kesan baik di Piala Dunia antar klub, sementara Kylian Mbappe absen karena sakit, dan telah mencetak gol serta memberikan assist di setiap pertandingan selama perjalanan mereka ke perempat final. Itu adalah kilatan kecil, tetapi mungkin cukup signifikan untuk membuatnya tetap dalam rencana Xabi Alonso, sehingga menyelamatkan klub dari berjuta-juta uang dalam prosesnya. Garcia tiba di Piala Dunia antar klub dengan hanya 78 menit pengalaman tim utama, tetapi dimasukkan ke dalam susunan pemain oleh Alonso setelah Mbappe terkena sakit gastroenteritis, yang bahkan membuatnya dirawat di rumah sakit untuk waktu singkat. Endrick, sementara itu, tidak bersama skuad setelah menderita cedera otot di pekan-pekan terakhir dari musim domestik. Alonso telah menjelaskan selama waktunya di Bayer Leverkusen bahwa ia suka bermain dengan pemain nomor 9 yang akan tetap berada di dalam kotak penalti saat timnya menguasai bola, dan berlari kencang saat timnya tidak menguasai bola. Pada dasarnya, ia menginginkan sosok yang menonjol, pengganggu, dan seseorang yang dapat memasukkan bola ke gawang, semuanya digabung menjadi satu. Pemain-pemain tersebut biasanya berharga ratusan juta, tetapi Garcia telah menunjukkan dalam 4 penampilan pertamanya di Piala Dunia antar klub bahwa ia memiliki semua karakter yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tersebut. Ia membuka skor melawan Al Hilal dalam pertandingan pertama Madrid, memberikan assist dalam pertandingan kedua mereka melawan Pachuca, dan kemudian mencetak gol melawan Red Bull Salzburg dan Juventus setelahnya. Golnya melawan Juve membuat kemenangan 1-0 yang menegangkan di babak 16 besar, dan berarti bahwa Garcia adalah satu-satunya pemain dalam kompetisi tersebut yang terlibat langsung dalam terciptanya gol di setiap pertandingan di turnamen sejauh ini. Sering diasumsikan dalam sepak bola bahwa pemain muda, terutama penyerang, akan berlari lebih keras dan cepat dibandingkan pemain senior ketika mereka diberi kesempatan. Dan meskipun itu tidak selalu benar, Garcia bersedia untuk bekerja keras. Alonso telah menekankan bahwa dia menginginkan komitmen penuh di kedua sisi bola dari tim Madridnya, tetapi siapapun yang menonton lebih dari 10 menit, tim asuhan Carlo Ancelotti musim lalu akan tahu bahwa itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Madrid adalah tim yang upaya kerjanya menurun di beberapa pekan terakhir musim lalu. Bahkan Jude Bellingham, yang telah menjadi contoh ketangguhan dan usaha di tahun pertamanya, menunjukkan sikap apatis saat musim berakhir. Mengubah budaya itu secara langsung tidak akan mudah, tetapi memiliki pemain seperti Garcia tentu akan membantu Alonso. Pemain 21 tahun tersebut tidak berhenti berlari sepanjang turnamen, terus mengganggu pertahanan lawan sementara melakukan pergerakan cepat untuk membuka ruang bagi Vinicius Junior.
Saya tidak memiliki keraguan tentang Gonzalo, kata Alonso setelah kemenangan atas Juventus. Kemunculan Garcia bisa menjadi penting, khususnya bagi Vinicius. Sebagian besar pengaturan taktis untuk Madrid selama 3 tahun terakhir adalah tentang menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Brasil tersebut. Ini adalah proses yang dimulai dengan Karim Benzema, yang secara naluriah tahu cara membuat ruang untuk orang lain, sementara Bellingham melakukan beberapa hal yang sama pada 2022/23. Namun, Mbappe tidak, dan itulah sebabnya Vinicius berjuang keras musim lalu. Namun ketika musim akan berakhir, justru sebaliknya Mbappe lah yang berjuang keras untuk Real Madrid. Terobosan Garcia akan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada Endrick. Remaja itu datang dari Palmeiras dengan harga mahal musim panas lalu, tetapi belum sepenuhnya berhasil baginya hingga saat ini. Meskipun menandai debutnya di La Liga dan Liga Champions dengan gol, ia secara total hanya mencetak 7 gol di semua kompetisi. Karena Endrick tidak pernah mendapatkan kepercayaan penuh dari Ancelotti. Alonso sementara itu mengatakan bahwa Endrick terlihat dalam kondisi baik, meskipun ia kemungkinan tidak akan tampil karena melanjutkan pemulihan dari cedera. Namun, setelah pemain internasional Brasil itu dikaitkan dengan peminjaman pada Januari, laporan serupa muncul kembali setelah penampilan Garcia di Piala Dunia Antar Klub. Endrick adalah pesepak bola yang baik dan pelari yang bagus yang penuh energi. Namun, ia terlalu pendek dan terlalu kekar untuk peran yang dibutuhkan Alonso. Sebaliknya, Garcia setinggi 6 kaki, lincah, dan bagus di udara. Endrick mungkin pesepak bola mentah yang lebih baik, tetapi dia bukan nomor 9 untuk tim Madrid ini. Rekrutan Los Blancos musim panas ini, Franco Mastantuono semakin memperumit situasi bagi Endrick. Dan saat ini, jalur menuju tim utama tampaknya sulit untuk dilalui. Satu musim berkembang di tempat lain di Eropa semakin mungkin terjadi bagi Endrick jika Garcia terus tampil impresif. Namun, kemunculan Garcia bukan hanya mengancam posisi Endrick. Ia juga memunculkan dinamika baru di lini serang Madrid, terutama soal persaingan sehat dengan Kylian Mbappe. Sejak pertama kali Mbappe tiba di Madrid, semua sorotan langsung tertuju padanya. Ego sang mega bintang perlahan mulai meredup. Menariknya, melihat bagaimana Garcia mampu beradaptasi, bekerja keras, dan tetap tajam di depan gawang, banyak yang mulai menyebutnya sebagai Benzema Volt 2. Bukan karena gaya mainnya sepenuhnya mirip, tapi karena pengaruh yang mulai terasa di dalam permainan Madrid, terutama dari segi efektivitas. Karim Benzema selama ini dikenal bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi juga sebagai pemantul, kreator ruang, dan penyeimbang yang sempurna untuk Vinicius Junior dan Rodrigo. Ia tahu kapan harus turun ke tengah, kapan membuka ruang, dan kapan menyelesaikan peluang. Sementara Garcia, meskipun masih muda, mulai menunjukkan naluri yang serupa. Perbedaan utamanya adalah Garcia lebih direct. Ia tidak terlalu banyak memainkan bola, tapi lebih sering berada di posisi berbahaya. Dalam 4 laga di Piala Dunia Antar Klub, ia mencetak 3 gol dari total 5 tembakan tepat sasaran, rasio yang luar biasa untuk pemain seumurannya. Penyelesaiannya tenang, tidak terburu-buru, dan punya sentuhan pertama yang halus. Finishingnya mengingatkan pada Benzema di masa puncaknya. Kalem tapi mematikan. Ia tidak perlu banyak peluang untuk mencetak gol. Dan yang paling menarik, ia melakukan itu sambil terus bekerja keras tanpa bola. Alonso melihat sesuatu yang spesial dari Garcia. Ia menyebutnya sebagai penyerang modern yang tahu kapan harus menyerang ruang dan kapan harus menahan bola. Sementara banyak penyerang muda yang hanya mengandalkan kecepatan, Garcia punya kecerdasan ruang, sesuatu yang sangat langka di usianya. Dengan kepergian Benzema ke Arab Saudi musim lalu, banyak yang khawatir Madrid akan kehilangan sosok penyerang yang bisa jadi pusat permainan. Mbappe memang bintang, tapi bukan pengganti Benzema secara peran. Endrick masih mentah. Dan Joselu sudah pergi. Kini, munculnya Garcia membuka kemungkinan. Apakah ini era baru setelah Benzema? Mungkin bukan dari segi nama besar atau pencapaian internasional, tapi dari pengaruh dan gaya bermain, Garcia mulai menciptakan warisannya sendiri.